Yang terakhir adalah tokoh Muhammad Nasir. Ini jarang sekali dibahas, bahkan di kelas-kelas PKN kita dosen-dosen PKN ngajar tentang PKN, nama Muhammad Nasir ini jarang sekali disebut. Padahal dia adalah seorang pendakwah, dia adalah seorang politikus juga. Dia bahkan menjadi perdana menteri, dan dia lewat konstituante dan masyuminya pernah menyampaikan gagasan mosi integral. Mosi integral inilah yang kemudian mengembalikan negara kita yang sempat berubah menjadi negara federal atau negara serikat menjadi kembali ke negara kesatuan. 17 Agustus 1950, 5 tahun setelah kita merdeka, kita kembali lagi menjadi NKRI berkat perjuangannya Muhammad Nasir. Nah, ini yang juga jarang dibahas. Nah, ternyata Muhammad Nasir juga punya perhatian yang cukup besar untuk dunia pendidikan. Karena dia memang besar di lingkup pendidikan, dia mendirikan pendidikan Islam di Bandung, dan dia sendiri yang menjadi tenaga pengajar untuk lembaga yang dia dirikan. Di antara gagasan tentang pendidikan, kami coba kutipkan ini dari uraiannya yang dikemukakan oleh Prof. Dadan Wildan Anas, guru besar sejarah di UPI, ketika menulis di dalam untuk buku Bunga Rampai 100 tahun Muhammad Nasir. Anas ini menguraikan ada 5 hal berkaitan dengan ide gagasan tentang pendidikan yang bisa ditelusuri dari 2 bukunya, Kapita Selekta 1 dan Kapita Selekta 2. Pertama, tentang ideologi pendidikan Islam. Nasir menyebut bahwa maju atau mundurnya satu kaum bergantung sebagian besar kepada pelajaran dan pendidikan yang berlaku dalam kalangan mereka itu. Tentang ideologi pendidikan ini, Nasir mengajak kepada guru-guru agar tidak mempertentangkan dunia barat dan timur, sumber dari barat ataupun timur, sebab di dalam Islam yang perlu dipertentangkan, kata Nasir, adalah yang hak dan yang batil. Kemudian gagasan berikutnya adalah perlunya sekolah tinggi Islam. Gagasan ini disampaikan untuk menampung masyarakat Islam yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang pendidikan Islam, dan gagasannya ini kemudian mewujud pertama kali di Sekolah Tinggi Islam di Yogyakarta yang hari ini menjadi Universitas Islam Indonesia. Nasir juga menggagas pendirian Universitas Islam di Sumatera Utara, kemudian Universitas Islam Bandung, dan beberapa universitas termasuk di Makassar, Universitas Muslimin Indonesia. Itu salah satunya adalah atas gagasan dan dibidani oleh Muhammad Nasir. Kemudian pendidikan partikelir atau swasta, Nasir menyampaikan dalam pidatonya bahwa tugas utama untuk mendidik ini sebenarnya ada di pemerintah. Tetapi jika pemerintah tidak sanggup, maka izinkanlah swasta untuk juga menyelenggarakan sistem pendidikan. Kemudian gagasannya tentang pentingnya penguasaan bahasa asing. Jadi Nasir termasuk orang yang berpikiran maju, rasional, bahwa untuk penguasaan ilmu pengetahuan teknologi yang tadi tidak perlu dipertentangkan antara barat dan timur, Nasir memandang bahwa bahasa asing ini menjadi penting, baik bahasa Inggris, Belanda, termasuk bahasa Arab. Dan terakhir, untuk tujuan pendidikan Islam, sama seperti yang dikemukakan oleh Hamka, bahwa tujuan pendidikan Islam sejalan dengan tujuan hidup, yaitu untuk mengabdikan diri kepada Sang Pencipta. Tujuan pendidikan Islam adalah untuk beribadah. Tujuan pendidikan Islam berdimensi tauhid.